Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Adit Febriana Surya, NRP 23 2018 082 bersama dengan rekan saya Ardan Wildan, NRP 23 2018 083 dan Muhammad Fibran Diskonian, NRP 23 2018 063. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai kebijakan satu peta sebagai salah satu tugas akhir dari mata kuliah kebijakan geospasial. Sebagai pendahuluan, membangun infrastruktur secara masif dan merata dilakukan pemerintah bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempersempit jurang kesenjangan, melainkan juga untuk mempersatukan Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur saat ini dapat ditafsirkan sebagai aktivitas menanamkan modal berharga dalam proses transformasi menuju negeri modern dan peradaban tinggi. Kebijakan satu peta merupakan salah satu program prioritas dalam pelaksanaan Nawacita. Dengan adanya kebijakan satu peta ini, perencanaan, pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat. Selanjutnya, sejarah kebijakan satu peta berawal pada saat adanya rapat kabinet tanggal 23 Desember tahun 2010 ketika unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan atau disingkat UKP 4 menunjukkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai peta tutupan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan yang berbeda, di mana hal tersebut yang mendorong Presiden SBY memerintahkan penyusunan satu peta. Beliau mengatakan, saya ingin hanya satu peta saja sebagai satu-satunya referensi nasional. Selanjutnya, tujuan dari kebijakan satu peta. Percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Kegiatan ini selanjutnya berfungsi sebagai acuan perbaikan data informasi geospasial tematik masing-masing sektor dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen rencana tata ruang. Baik, terima kasih kepada Saudara Adit yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ardan Wildan, NRP 23 2018 Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat kebijakan satu peta. Yang pertama, mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik, rumah tinggi, pemanfaatan lahan, dan batas daerah. Yang kedua, mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan, baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur. Yang ketiga, mempermudah dan mempercepat proses percepatan penerbitan perizinan yang terkait dengan pemanfaatan lahan. Yang keempat, mempermudah pelaksanaan simulasi yang menggunakan peta seperti mitigasi bencana, menjaga kelestarian lingkungan, hingga keperluan pertahanan. Yang kelima, yang terakhir, meningkatkan kehandalan informasi terkait invokasi dari berbagai aktivitas ekonomi karena hal ini dapat memberikan kepastian usaha. Pendapat para ahli berpendapat di bidang pertanahan, percepatan kebijakan satu peta atau MP diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih, pemanfaatan ruang, dan penata gunaan tanah di Indonesia. Hingga kini, pengembangan kawasan dan infrastruktur masih terhambat. Akibat tumpang tindih data, informasi geospasial tematik, sehingga memperlambat pembangunan dan meminimalisir sengketa tanah yang kerap terjadi. Demikian kata Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR atau Badan Pertanahan Nasional Perdanato Ariwibowo. Aspek kelembagaan, sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, percepatan kebijakan satu peta dikoordinasi oleh dua tim utama, yaitu tim percepatan yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan tim pelaksanaan yang diketuai oleh Kepala Badan Informasi Geospasial. Operasional kegiatan kebijakan satu peta dikoordinasi oleh sekretariat yang berkedudukan di Kementerian Koordinator.
bidang perekonomian. Selain itu, untuk mendukung operasional implementasi kegiatan utama kebijakan satu peta, Sekretariat Kebijakan Satu Peta membentuk 2 satuan tugas Satgas. Satgas yang pertama yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan, kombinasi, dan koreksi IGT terhadap IGD integrasi yang dikoordinasi oleh Badan Informasi Geospasial, dan Satgas yang kedua yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan tumpang tindih antara IGT sinkronisasi yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Produk dari percepatan kebijakan satu peta yang pertama, 85 peta tematik PKSP mencakup kelompok informasi geospasial tematik IGT, status IGT perencanaan ruang, dan IGT potensi. Peta tematik percepatan kebijakan satu peta mencakup 85 peta tematik di 34 provinsi Indonesia. Terdapat 19 kementerian atau lembaga yang terlibat sebagai wali data peta tematik. Berikut yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya, Saudara Fibran Skonian. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang pertama ada kompilasi. Kompilasi sendiri merupakan kegiatan mengumpulkan informasi geospasial tematik atau yang disingkat IGT yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. IGT sendiri yang dikompilasi adalah 85 peta tematik sesuai dengan lampiran rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Yang kedua adalah integrasi. Integrasi sendiri merupakan kegiatan koreksi dan verifikasi IGT di atas peta dasar informasi geospasial dasar atau IGD. Yang terakhir adalah sinkronisasi. Sinkronisasi di sini adalah kegiatan penyelenggaraan antara IGT yang telah selesai diintegrasi, termasuk di dalamnya penyelesaian permasalahan tumpang tindih antara IGT. Ketiga ini adalah kegiatan utama dari percepatan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Kemudian di sini saya akan menjelaskan capaian target. Capaian target di sini telah menjelaskan bahwa Sekretariat Tim Percepatan KSP telah menyelesaikan kegiatan kompilasi dan integrasi IGT secara nasional sebanyak 84 dari 85 tema atau 99% dari 19 KL dan Pemda di 24 provinsi. Untuk penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan, Sekretariat Tim Percepatan KSP sedang mengembangkan peraturan yang mempertimbangkan prinsip legitimasi hukum, penghormatan hak masyarakat, penjaminan kepastian berinvestasi, dan keberlanjutan lingkungan. Mengingat permasalahan sinkronisasi IGT sendiri berkaitan dengan aspek hukum, aspek sosial, dan aspek ekonomi dan aspek lingkungan, maka tim percepatan KSP dalam pengambilan keputusan penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan akan bekerjasama dengan stakeholders. Kesimpulan dari kami yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pelaksanaan kebijakan satu peta dalam mendukung pembangunan nasional memiliki banyak manfaat. Dengan adanya kebijakan satu peta, maka pemerintah dalam hal ini dapat merumuskan perencanaan dan kebijakan terkait tata ruang, pemanfaatan lahan, dan perencanaan pembangunan secara terintegrasi, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih perizinan maupun pemanfaatan lahan yang dapat menghambat pembangunan. Dengan kebijakan satu peta ini, pemerintah diharapkan dapat membuat perencanaan pembangunan nasional lebih terarah sesuai dengan potensi wilayah dengan tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Fibran Skonian dengan NRP 23/2018-03. Maaf apabila dari kelompok kami banyak salah. Terima kasih.